Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut sejarah dulu di Eropa itu setelah Perang Dunia Kedua itu terbagi menjadi dua blok ya, yang cukup signifikan, yaitu blok Barat dan Timur. Blok Barat itu negaranya lebih ke kebebasan demokrasi ya, sedangkan Timur mereka penganut komunis. Dan yang paling terefleksi dengan itu adalah di Jerman. Jerman sebelum bersatu seperti sekarang terbagi dua menjadi Jerman Barat dan Timur. Jerman Barat dengan kebebasan demokrasinya dan Jerman Timur dengan paham komunisnya. Seiring dan di tengah-tengah Jerman Barat dan Timur itu ada satu tembok namanya tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Timur. Seiring berjalannya waktu, Jerman Barat ini menjadi lebih maju ya, negara yang maju dan modern. Sedangkan Jerman Timur stuck atau tidak berkembang ya, dan cenderung lebih miskin dari saudaranya di Barat. Nah, itu menjadi satu hal yang membuat iri hati teman-teman dari Jerman Timur. Dan mereka sering memprovokasi saudara-saudara mereka yang ada di Barat. Salah satu yang paling terkenal cara memprovokasinya adalah mereka mengumpulkan, teman-teman di Jerman Timur itu mengumpulkan sampah dan kotoran dan mereka melemparkannya ke arah Jerman Barat melalui tembok Berlin itu. Tapi satu hal yang paling mengesankan, ternyata teman-teman di Jerman Barat meskipun kaget ya dengan lemparan sampah dan kotoran itu, tapi mereka membalasnya dengan cara yang sangat elegan. Mereka, teman-teman di Jerman Barat itu mereka mengumpulkan makanan yang masih baik, bagus, fresh dan segar untuk dimakan dan dilemparkan ke arah Jerman Timur sambil sambil dikasih satu tulisan yang intinya berkata, terima kasih atas pemberiannya saudara-saudara kami sebangsa. Teman-teman di Jerman Timur tambah kaget, loh kok kami kemarin ngasih sampah kok dibalas dengan hal-hal yang baik, makanan yang baik yang bisa mereka konsumsi. Dan satu hal lagi, mereka masih dianggap sebagai saudara oleh teman-teman di Jerman Barat. Itu menunjukkan kasih yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jerman Barat ini pada saudara-saudara mereka yang di Jerman Timur. Kita pun sebagai pengikut Kristus, orang Kristen yang cenderung dianggap punya stigma sebagai agama yang kasih, harusnya juga bisa meneladani apa yang teman-teman di Jerman Barat itu dulu pernah lakukan. Kita harus menunjukkan kasih meskipun kita diberikan hal-hal yang tidak baik oleh saudara kita sama kita harus membalas dengan hal yang baik juga. Karena waktu itu salah satu pemicu teman-teman Jerman Timur akhirnya mau bergabung ya hal itu. Hal-hal yang baik itu dari Jerman Barat lakukan. Selain tumbangnya komunis waktu itu ya, akhirnya mereka bisa bersatu menjadi satu bangsa dan maju bersama. Karena dengan kita juga melakukan hal itu, kita memberikan kasih kita pada sesama kita, setidaknya kita sudah memberitakan Kristus kepada sesama kita. Baik, kita lanjutkan ibadah kita pujikan satu lagu dari PPR 2 nomor 527. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih.
itu kasih belas diberikan Putra Tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, penuh kasih dan cemerlang. Ya, saat ini kita diberi kesempatan untuk memanjatkan doa-doa kita, pergumulan hidup kita dan juga gereja kita dan banyak hal ya yang nanti akan disampaikan oleh petugas. Dan sambil mempersiapkan doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan satu lagu Bapakku Rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kita pujikan sekali, Bapakku rindu menyenangkan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Bertemu muka dengan muka, Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam
mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu membimbing, memelihara kami dan melindungi kami dalam sepekan ini. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu yang lanjut usia. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati dan melindungi senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Liston Padamian, Bapak Rukdi Sinaga, Bapak Dwi Marianeng Harmiyanto, Ibu Sri Wahyuningsih, Ibu Yuliati, dan Ibu Rena Kusumastuti. Engkau jamah sembuhkan segala penyakit yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Dan juga kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami pergumulan dalam setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan, karena kami kadang bersandar pada pengertian kami sendiri, bersandar pada manusia, dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersandar kepadamu, karena kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kegerakan misi yang ada, baik di gereja-Mu tempat ini maupun di PIPKA, melalui kegerakan misi yang ada Tuhan, kiranya dapat dimenangkan jiwa-jiwa baru dan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap program yang ada di gereja ini, program penambahan ruang ibadah Komisi Anak, program pencarian hamba Tuhan, dan persiapan untuk masa raya Natal 2024 dan buka tahun 2025. Kiranya setiap program yang ada Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkau selalu cukupkan kebutuhan dana yang ada. Kami juga berdoa untuk Yayasan PAUD TK Ester Tuhan. Kiranya dengan kehadiran Yayasan dan PAUD TK Ester di tempat ini, memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar tempat ini. Bukan hanya menghasilkan anak-anak yang pandai dalam ilmu pengetahuan, tapi juga mempunyai karakter Kristus. Berkati dan lindungi anak didik dan pendidik yang ada, dan Engkau cukupkan segala kebutuhan yang ada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena berkat pimpinan pelindungan-Mu pada bangsa dan negara kami. Dan sebentar lagi kami akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Kiranya pemilihan kepala daerah yang ada dapat berjalan dengan aman dan damai, dan dapat menghasilkan pimpinan yang adil dan bijaksana, yang menyejahterakan daerah yang dipimpinnya. Demikian Tuhan, doa-doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan menerima satu persembahan pujian dari adik-adik kita, anak-anak kita, komisi anak. Saya persilahkan, monggo.
Ya puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman dari Komisi Anak. Biarlah senantiasa diberkati Tuhan di dalam hidup dan pertumbuhannya. Baik, mari kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Yonatan pada pagi hari ini. Kita akan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan pujikan satu lagu, Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih
Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pemeliharaan, atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali lagi di tempat ini, kami dapat kembali lagi di gereja ini untuk kami dapat bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa, di kesempatan kali ini kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini nanti dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk memutuskan di jalan hidup dan juga sumber pemahaman akan kehidupan kami ya Bapa. Oleh karena itu, biarlah kami dapat menjadi pendengar yang baik, biarlah juga Engkau yang menyiapkan diri kami, Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, kami dapat fokus sehingga kami dapat memahami apa maksud yang terkandung di dalam firman-Mu ya Bapa. Inilah seru doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terambil dari kitab Yunus, pasal 1, ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amital demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang terkena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak akan menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Lalu
Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi melakukannya di tengah kehidupan kita hari lepas hari. Ya, sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang mengasihi Tuhan dan juga dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat ya di dunia ini, akhir-akhir ini, terutama di dalam dunia pemerintahan, kita bisa melihat bagaimana kacaunya pemerintahan terutama di Indonesia pada saat ini, akhir-akhir ini. Kita bisa melihat banyak sekali pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Kita dapat melihat banyak sekali pejabat-pejabat yang tidak jujur, yang mudah disuap. Padahal kita tahu bahwa ketika mereka dilantik menjadi seorang pejabat, mereka sudah disumpah, mereka sudah berjanji di bawah Alkitab, di bawah kitab-kitab sesuai agama mereka masing-masing. Akan tetapi mereka tidak taat kepada janji mereka, mereka tidak taat kepada sumpah-sumpah yang telah diberikan kepada mereka. Jangankan kepada para pejabat-pejabat, ya di tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, di tengah kehidupan agama-agama, kita juga bisa melihat melalui berita-berita, melalui bagaimana di sosial media, banyak sekali petinggi-petinggi agama, ya pemuka-pemuka agama ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, mereka yang sudah dipercaya oleh Tuhan, mereka sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak taat, bahkan seorang pemuka agama sekalipun bisa jatuh ke dalam dosa, bisa jatuh ke dalam ketidaktaatan. Nah, begitu pula dengan kisah Yunus yang telah kita baca tadi, di mana Yunus sendiri pernah mengingkari panggilan Tuhan terhadap hidupnya. Ya, kita sendiri pasti sudah sangat tidak asing ya dengan cerita Yunus ini. Sudah sejak zaman mungkin sejak sekolah minggu kita sudah bersama-sama belajar tentang kisah Yunus, bahkan sudah berkali-kali mendengar kisah ini. Nah, Yunus pada saat itu diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa itu, orang-orang yang ada di bangsa itu, karena mereka telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Saking besarnya sampai kejahatan itu sudah dirasakan oleh Tuhan. Nah, akan tetapi seorang Yunus, di mana dia adalah seorang nabi. Nabi adalah seorang yang telah diutus oleh Tuhan. Ia adalah orang yang menjadi juru bicara Tuhan ketika di dalam perjanjian lama, di zaman perjanjian lama. Ia malah memilih untuk membandel. Yunus memilih untuk mangkir dan melarikan diri untuk tidak menanggapi panggilan, tidak menanggapi tugas yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Yunus pada saat itu memilih pergi ke daerah Yafo dan kemudian menaiki kapal menuju daerah Tarsis, ya. Di mana dia pada awalnya diutus untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke daerah Tarsis. Dia disuruh untuk pergi ke daerah timur, tetapi ia malah pergi ke daerah barat. Nah, kalau kita lihat dari peta di zaman dulu, dari Yafo, ya, jadi Yafo itu ada di tengah-tengah, itu jarak dari Yafo ke Tarsis itu kira-kira sekitar 2.500 mil. 2.500 mil itu kalau dikilometerkan itu sekitar 4.000 kilometer. Itu jarak dari Yafo menuju ke Tarsis. Ya, dan itu menuju ke arah barat dan perjalanannya hanya bisa digunakan melalui jalur air. Jadi perjalanannya hanya bisa digunakan hanya bisa menggunakan kapal, menaiki kapal. Sedangkan kalau diukur dari Yafo menuju ke Niniwe, itu jaraknya hanya sekitar 550 mil. Itu kalau dikilometerkan sekitar 880 kilometer. Nah,
Saya tadi malam mencoba melihat di peta ya, di Google, itu jarak 4.000 km itu kalau ditarik lurus itu sama dengan Indonesia ke daerah Cina. Jadi Indonesia ke Cina kalau ditarik lurus itu jaraknya sekitar kurang lebih 4.000 km. Sejauh itu Bapak Ibu, sejauh itu Yunus memilih untuk pergi. Yunus memilih untuk mangkir dari panggilan yang telah diberikan oleh Tuhan. Yunus memilih untuk melarikan diri dari utusan yang telah diberikan oleh Tuhan. Padahal ada tempat yang lebih dekat ya. Kalau ke Niniwe jaraknya cuma singkat, tetapi ia malah memilih untuk melarikan diri ke tempat yang jauh. Yunus memilih untuk melarikan diri baik secara fisik dan juga secara rohani. Nah, bahkan ketika Yunus ini berada di dalam kapal, kita tahu bersama bahwa Yunus ini memilih bagian yang paling dalam. Yunus memilih bagian yang paling jauh di dalam kapal, yaitu di paling bawah. Ia bersembunyi di bagian paling bawah, bahkan ia sampai tertidur di situ. Ini menunjukkan bagaimana Yunus benar-benar ingin bersembunyi dari hadapan Tuhan. Nah, tapi kita tahu bersama bahwa tidak peduli kita mau bersembunyi dimanapun, tidak peduli kita mau berada dimanapun, tidak peduli kita mau di ruangan sekecil apapun yang tidak bisa dilihat oleh manusia sekalipun, tetapi Tuhan Yesus Maha melihat. Tuhan Yesus selalu tahu di mana kita berada. Allah, Tuhan tahu di mana kita bersembunyi. Begitu pula dengan Yunus pada saat itu, apakah Tuhan tahu? Ya, Tuhan tahu. Apakah Tuhan Yesus apakah Allah membiarkannya? Tidak. Allah tidak membiarkan Yunus pergi dari hadapannya. Allah pada saat itu berusaha untuk mengejar Yunus dan memberikan pelajaran kepadanya. Allah ingin memberikan pelajaran supaya Yunus ini menjadi sadar akan apa yang telah dilakukannya. Nah, apa pelajaran yang diberikan oleh Allah pada saat itu? Ketika di dalam kapal, ya, kita tahu bahwa tiba-tiba datang badai yang sangat besar, datang angin ribut yang sangat besar sehingga membuat kapal yang dinaiki oleh Yunus beserta para nahkoda, beserta para awak kapal pada saat itu menjadi sangat bergelombang. Kapal itu bahkan dikatakan di dalam Alkitab hampir rusak. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana keadaan pada saat itu. Kapal yang dinaikinya hampir rusak, berarti badai yang muncul itu sangat besar sehingga membuat para awak kapal dan juga nahkoda yang ada di kapal itu merasa sangat ketakutan. Nah, padahal kalau kita pikir secara nalar manusia, kalau kita pikir secara logika, para awak kapal terus nahkoda itu mungkin bisa kita sebut sebagai seorang pelaut. Ya. Seorang pelaut itu adalah orang yang sudah makan pahitnya, asinnya, asamnya dunia perlautan. Mereka sudah terbiasa berlayar, mereka sudah terbiasa menerjang badai, sudah terbiasa menerjang ombak. Sama seperti lagu anak-anak ya, yang kita tahu, nenek moyangku seorang pelaut, nah, gemar mengarung luas samudra. Terus di situ juga dikatakan menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Nah, kita tahu bahwa seorang pelaut ini sudah biasa dengan keadaan di tengah laut, sudah biasa dengan badai yang datang. Tetapi pada saat itu mereka bisa menjadi sangat ketakutan. Ya. Padahal apalagi mereka sudah terbiasa menyeberang dari daerah Yova menuju ke daerah Tarsis. Mereka sudah tahu bagaimana lika-liku perjalanan di dalam air. Mereka sudah tahu mana rute yang cocok, rute yang seharusnya dilewati oleh kapal itu. Tetapi mereka pada saat itu merasa sangat ketakutan sehingga dikatakan di dalam Alkitab mereka memuja, mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah ilah-ilah yang mereka percaya. Mereka menyembah Allah-Allah lain ya. Kalau di dalam Alkitab kita melihat ketika mereka menyembah Allah, A-nya itu huruf kecil, jadi mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah ilah-ilah yang mereka percaya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh para pelaut ini, yang dilakukan oleh para awak kapal dan juga nahkoda ini menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang-orang yang percaya.
Mereka adalah orang-orang umat beragama lain, umat yang memiliki kepercayaan yang lain dengan yang dimiliki oleh Yunus. Nah, hingga pada akhirnya setelah mereka berdoa, mereka menyembah-nyembah Allah mereka, tetapi tidak terjadi perubahan apapun sehingga mereka sadar bahwa ada satu kuasa yang lebih besar. Mereka sadar bahwa ada satu kuasa yang berkuasa atas bumi yang telah menciptakan daratan dan lautan yang mengakibatkan terjadinya badai ini. Mereka menyadari bahwa ada suatu hal yang menyebabkan malapetaka ini. Mereka tahu bahwa Allah ada sang kuasa yang menyebabkan malapetaka ini sehingga mereka memutuskan untuk membuang undi pada saat itu. Ya, mereka mengundi siapa sebenarnya sih yang menyebabkan malapetaka ini terjadi. Dan ketika hasil undian itu dikeluarkan, ternyata yang terpilih adalah Yunus. Yunus terkena undian itu. Nah, di tengah kepanikan itu, kemudian Yunus ditanya-tanya, siapakah Allahmu, kamu orang mana, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu, dengan berani Yunus berkata, aku orang Ibrani, aku orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Yunus pun juga mengakui bahwa Allah ini adalah orang yang empunya, Allah adalah sang kuasa yang mempunyai langit, Allah adalah yang mempunyai daratan dan lautan. Ia adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Dengan lantang Yunus berani mengatakan seperti itu. Nah, secara tidak langsung, apa yang dikatakan oleh Yunus ini memiliki arti tersirat bahwa ada perbedaan dari antara Tuhan Allah yang dipercayainya, yang dipercayai dengan Yunus, dengan dewa-dewa atau ilah-ilah lain yang diserukan oleh para pelaut itu. Jadi ada perbedaan bahwa di dalam satu kapal itu ada berbagai macam agama yang berbeda-beda, ada berbagai macam kepercayaan yang berbeda-beda di dalam satu kapal itu pada saat itu. Nah, yang paling ironi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kalau kita mencermati cerita ini yang menjadi sangat ironi, yang membuat kita bisa menjadi geleng-geleng kepala, yaitu adalah pada perbedaan sikap yang dimiliki oleh Yunus beserta dengan para pelaut pada saat itu. Kita dapat melihat bahwa Yunus itu memang dengan berani ia mengaku bahwa ia takut akan Tuhan. Yunus mengaku bahwa Allah adalah yang mempunyai langit, ia yang berkuasa atas laut dan juga daratan, tetapi dirinya takut, dia tidak mau mengakui. Akan tetapi meskipun Yunus tahu bahwa Allah itu adalah yang ia percaya, bahwa ia takut kepada Allah, tetapi Yunus masih mangkir, Yunus masih melarikan diri dari Tuhan. Berbeda dengan para awak kapal, para pelaut yang notabene tidak mengenal Allah. Mereka belum percaya kepada Allah, mereka mengenal Allah-Allah yang lain, tetapi mereka malah menunjukkan bagaimana mereka benar-benar takut akan Tuhan. Mereka malah menunjukkan bagaimana mereka mengandalkan ilah-ilah mereka. Di tengah keadaan seperti itu, mereka mau menyembah ilah-ilah mereka, meminta pertolongan kepada sesuatu yang mereka percaya. Berbeda dengan Yunus, yang pada saat itu ia malah santai-santai, ia tidur di bagian dalam kapal yang paling bawah, ia tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan kapal itu, ia tidak peduli dengan para awak kapal, tidak peduli dengan semua orang yang ada di atas kapal itu. Nah, terlepas dari hal itu, dari para pelaut, ya, dari kehidupan awak kapal, dari kehidupan nahkoda yang telah kita baca tadi, kita bisa mempelajari beberapa hal. Tidak hanya kita, tetapi juga Yunus pada saat itu belajar beberapa hal dari kehidupan para pelaut pada saat itu. Yang pertama yaitu bahwa sesungguhnya rasa kemanusiaan itu menembus tembok-tembok agama. Rasa kemanusiaan itu menerobos perbedaan antara umat Tuhan dengan umat beragama lain, karena atas rasa kemanusiaannya kita bisa melihat bahwa ketika Yunus mengajukan dirinya bahwa biarkanlah aku saja yang dibuang, tetapi para awak kapal, para pelaut pada saat itu
mereka masih berusaha dengan keras untuk membawa kapal itu menuju daratan. Ia tidak langsung mau melemparkan Yunus begitu saja, tetapi mereka masih mau berusaha dengan sekuat tenaga supaya Yunus ini tidak dibinasakan. Ini menunjukkan bagaimana rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh para pelaut di dalam kapal itu. Mereka lebih mengedepankan rasa kemanusiaannya. Rasa kemanusiaan mereka menembus tembok-tembok perbedaan agama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari perilaku, dari sikap yang diberikan oleh para pelaut, Yunus menjadi sadar bahwa ia pada akhirnya memilih untuk bertindak heroik. Ya. Yunus pada akhirnya ia memiliki dorongan untuk bersikap heroik. Kalau kita baca bahwa Yunus itu pada akhirnya menyadari bahwa karena dirinya lah badai besar itu datang. Karena dirinya lah maka banyak orang yang ada di dalam kapal itu menjadi terancam. Itu semua karena salah dirinya. Itu semua karena Yunus telah mangkir, karena Yunus telah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Nah, pada awalnya memang para pelaut, para awak-awak kapal ini tidak mau melemparkan Yunus, tetapi pada akhirnya mereka dengan terpaksa mencampakkan Yunus ke dalam laut, tetapi mereka melakukannya dengan enggan, mereka melakukannya dengan rasa terpaksa sambil memohon ampun kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, dari kisah Yunus, ya, dari seorang pelayan yang melarikan diri, dari seorang pelayan yang tidak mau melakukan tugasnya, kita dapat melihat bahwa cara kerja Tuhan Allah itu sebenarnya sungguh ajaib. Cara kerja Tuhan Allah itu melampaui apa yang bisa kita pikirkan sebagai manusia biasa. Kita dapat melihat bahwa dengan mengejar Yunus, Tuhan Allah yang pertama melalui orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, melalui orang-orang yang berkeyakinan agama lain, Yunus pada akhirnya disadarkan oleh mereka. Kemudian yang kedua, melalui pengejaran terhadap Yunus, Tuhan Allah juga membukakan pintu bagi mereka orang-orang yang belum percaya, supaya mereka dapat mengenal Tuhan, supaya mereka dapat datang ke hadirat Tuhan sehingga mereka dapat mengaku percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita baca di bagian akhir tadi, kita dapat melihat bahwa pada akhirnya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan mereka bernazar kepada Tuhan dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, kita pada saat ini, pada pagi ini, kita memasuki bulan yang baru. Kita telah memasuki bulan September. Ya, tadi Bu Utari juga sudah mengatakan bahwa di bulan ini adalah bulan perdamaian. Jadi Sinode GKMI di bulan ini, tema-tema yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan perdamaian. Nah, begitu pula dengan kita. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya bisa kita dapatkan dari bulan perdamaian ini. Sebagai satu gereja, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita diminta, kita diutus oleh Tuhan supaya kita mengkabarkan Injil perdamaian. Kita dan gereja memiliki satu misi yang sama, yaitu untuk mengabarkan Injil perdamaian. Kita menyadari bahwa kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Karena kita telah dipilih oleh Tuhan, kita telah dibebaskan dari dosa, dan kita memiliki anugerah yang sangat istimewa, yaitu keselamatan. Nah, karena anugerah itu, karena keyakinan kita, karena iman kita menjadi orang yang bersukacita. Kita menjadi orang-orang yang tidak rendah hati. Kita menjadi orang-orang yang penuh kepercayaan. Kita menjadi orang-orang yang yakin mengucap syukur karena anugerah Allah telah diberikan kepada kita. Itu hal positif yang bisa kita terima. Tetapi di balik itu, di satu sisi yang lain, itu dapat membuat kita menjadi orang-orang yang eksklusif. Itu juga bisa membuat kita menganggap bahwa hanya diri kita lah, hanya kita sebagai orang Kristen lah yang menerima anugerah Allah. Tidak ada agama lain yang menerima anugerah Allah, tidak ada orang lain yang menerima anugerah Allah. Kita menjadi
orang yang superior, kita menjadi orang-orang yang eksklusif. Nah, akan tetapi di dalam kitab Yunus yang telah kita bersama-sama renungkan tadi, kita belajar bahwa anugerah Allah yang sejati yaitu adalah anugerah yang mampu mengatasi batasan, adalah anugerah yang mampu melampaui segala batasan. Dan tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai orang yang telah menerima anugerah itu, yaitu kita memiliki panggilan untuk menyalurkan anugerah itu. Anugerah itu tidak hanya disimpan bagi diri kita sendiri. Jangan kita merasa superior, jangan kita merasa bahwa orang-orang yang berkeyakinan agama lain, orang yang berkepercayaan agama lain tidak bisa memiliki hak yang sama dengan kita. Tidak seperti itu, tetapi sebagai orang yang percaya, kita memiliki tugas, kita memiliki panggilan untuk menyalurkan anugerah itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, untuk merespon bulan perdamaian di awal bulan yang baru ini, saya mau mengajak kita untuk merefleksikan beberapa hal. Kita merefleksikan 4 hal. Mari kita bersama-sama melihat sudah sejauh manakah sikap dan perilaku kita. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang-orang yang konsisten dengan pengakuan iman kita? Sebagai orang percaya yang mengaku takut akan Allah, sebagai orang percaya yang hidup dengan benar, mari kita bersama-sama berefleksi. Yang pertama, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah sampai saat ini saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua sudah menjadi orang-orang yang betul-betul taat kepada Tuhan? Dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa Yunus adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ia mengaku percaya kepada Tuhan, ia menyembah Tuhan, ia tidak malu-malu, tidak takut untuk mengakui Tuhannya di hadapan orang lain. Tetapi kita juga dapat melihat bahwa Yunus ini orang yang percaya tetapi ia tidak taat. Ia kabur dari panggilannya. Nah, oleh karena itu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama ini kita sudah benar-benar taat kepada Tuhan? Apakah selama ini kita juga sudah setia melakukan perintahnya? Atau malah kita mungkin terkadang sama seperti Yunus, kita mengaku percaya, kita berkata aku orang Kristen, tetapi hanya di mulut saja. Di dalam perilaku kita sehari-hari, terkadang kita masih menjadi orang-orang yang tidak taat. Mari kita lihat, koreksi ke dalam diri kita sendiri, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Mungkin kalau dipraktekkan di dalam kehidupan kita bergereja, jangan pernah kita meninggalkan pelayanan kita hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Jangan pernah kita meninggalkan pelayanan kita untuk melakukan hal-hal yang menghibur diri kita sendiri. Mungkin terkadang kalau kita diberi tugas untuk melayani, ada alasan, aku kesini, aku ada kegiatan ini, dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika kita beribadah dalam persekutuan-persekutuan, di ibadah hari Minggu, Tuhan hanya meminta waktu kita sedikit, mungkin hanya beberapa jam saja, tetapi kita tidak mau datang, kita lebih mengedepankan pekerjaan kita lebih mengedepankan hal-hal yang menurut kita penting, kita lebih mengedepankan nafsu duniawi kita, dan kita tidak mau meluangkan waktu kita, padahal Tuhan hanya minta sedikit waktu dari kita. Yang pertama, mari kita merefleksikan diri kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang taat. Kemudian yang kedua, yang bisa kita refleksikan yaitu apakah selama ini kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita, atau malah selama ini kita malah hanya menjadi mudarat. Apakah kita selama ini sudah memberikan dampak yang baik bagi setiap orang, baik itu kepada sesama kita, orang yang seiman, atau mungkin terlebih lagi kepada saudara-saudara kita yang berkeyakinan agama lain, yang memeluk agama lain, apakah kita sudah menjadi berkat bagi mereka? Atau mungkin sebaliknya, kita malah membawa dampak yang buruk bagi mereka. Atau mungkin malah kita merugikan dan membahayakan orang lain karena kesalahan yang kita lakukan. Jangan kita meniru tindakan Yunus yang pada saat itu membahayakan nyawa, membahayakan situasi
para pelaut yang ada di kapal pada saat itu. Bahkan Yunus pada saat itu tidak sadar bahwa dirinya telah membahayakan banyak orang. Ia baru sadar ketika ia sudah bertemu dengan para awak kapal, para pelaut pada saat itu. Tetapi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, marilah kita terus berusaha untuk menjadi contoh yang baik di tengah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, baik itu di dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan kita, terlebih lagi di dalam lingkungan kita bergereja, di dalam lingkungan kita berinteraksi dengan umat-umat beragama lain, marilah kita menjadi dampak yang baik. Kita dapat menjadi contoh yang baik. Kita menghidupi nilai kekristenan, kita mensaksikan bagaimana hidup Kristus di tengah kehidupan kita sehari-hari. Jangan sebaliknya, kita malah membawa dampak yang buruk, kita malah menjadi contoh yang buruk bagi orang yang tidak percaya. Karena apabila kita dapat memberikan dampak yang baik, apabila kita dapat menjadi berkat, sama saja kita telah memberikan cahaya, kita membukakan pintu bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka mau untuk datang, mereka mau masuk ke pintu itu, dan mereka mau percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang menjadi refleksi kita yaitu, apakah sejauh ini kita sudah terbuka dengan kehadiran orang-orang yang berbeda dengan kita? Ya. Mari kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kita semua memiliki perbedaan. Baik itu perbedaan dalam suku, perbedaan dalam ras, perbedaan bahasa, terlebih lagi di dalam perbedaan agama, di dalam perbedaan kepercayaan, kita semua berbeda-beda. Terkadang perbedaan ini membawa kita ke dalam suatu perpecahan, membawa banyak sekali perselisihan karena berbeda-beda. Akan tetapi mari kita lihat dari sisi yang lain. Perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Ya, kalau kita melihat contohnya, kita melihat pelangi. Pelangi itu menjadi lebih indah karena warnanya berbeda-beda. Karena ada 7 warna yang berbeda-beda. Bagaimana kalau pelangi itu warnanya cuma hanya 1, misal warna merah, maka pelangi itu tidak menjadi indah. Tetapi pelangi dapat menjadi indah karena pelangi itu memiliki perbedaan dalam setiap warnanya. Nah, begitu pula dengan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berbeda-beda. Tetapi janganlah kita menolak perbedaan itu, tetapi marilah kita terbuka. Kita menerima setiap perbedaan yang ada. Sebagai umat Allah, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak hanya kita saja yang layak untuk menerima anugerah itu, tetapi justru kita harus ikut menyalurkan anugerah itu kepada sesama kita. Kita harus bisa menyalurkan anugerah itu kepada orang-orang, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Mari kita bersama-sama bisa memberitakan Injil perdamaian. Kita memberitakan Injil perdamaian bukan dengan paksaan. Kita memberitakan Injil perdamaian bukan dengan cemoohan, bukan dengan kekerasan, tetapi kita beritakan dengan kasih. Kita tidak memberitakan Injil ini dengan sikap yang menyinggung, tetapi kita berikan dengan sikap yang baik supaya orang-orang dapat merasakan bahwa kehadiran mereka itu diterima. Orang-orang bisa merasakan bahwa ternyata perbedaan yang ada itu tidak ditolak oleh kekristenan. Orang-orang Kristen ternyata adalah orang-orang yang mau menerima perbedaan. Begitu pula dengan kita, apabila kita mau menerima mereka, maka mereka juga akan mau menerima kita, sehingga lebih mudah bagi kita untuk bisa memberitakan Injil perdamaian. Kemudian yang keempat, yang menjadi refleksi kita yang terakhir yaitu, apakah kita bersedia belajar dari kehidupan mereka? Apakah kita bersedia belajar dari kehidupan orang-orang umat agama lain? Apakah kita mau belajar melihat hal-hal baik yang ada di kehidupan mereka? Tidak ada salahnya bagi kita untuk terus belajar. Tidak ada salahnya bagi kita untuk melihat ajaran-ajaran yang baik. Selama kita tetap berpegang teguh, kita percaya bahwa kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Allah, maka tidak masalah bagi kita untuk belajar dari agama lain. Bahkan di dalam kitab ini pun kita juga bisa melihat bahwa
Yunus mendapatkan pelajaran dari para pelaut di sana. Yunus mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan Yunus. Kita dapat melihat bahwa rasa kemanusiaan itu menembus tembok-tembok perbedaan. Nah, bagaimana prakteknya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada banyak cara bagi kita untuk bisa belajar. Ada banyak cara bagi kita untuk bisa saling bertukar pikiran. Salah satunya yaitu mungkin dengan kita berdialog. Nah, dengan berdialog dengan agama lain, di situ kita bisa melihat bahwa ternyata setiap ajaran itu memiliki kebaikannya masing-masing. Tidak ada ajaran yang mengajarkan keburukan. Nah, terlebih lagi ketika kita berdialog, kita sendiri mendapatkan kesempatan untuk mengikrarkan iman kita. Kita mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan iman kita. Dan melalui situ pun kita juga bisa memberitakan Injil perdamaian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama terus merefleksikan kisah kehidupan Yunus dengan para pelaut itu di dalam keseharian hidup kita. Mari kita juga terus merefleksikan supaya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang taat. Mari kita menjadi orang-orang yang mau menerima keberadaan agama lain. Kita percaya bahwa rasa kemanusiaan itu menembus tembok-tembok perbedaan, menembus tembok-tembok agama lain. Bahkan kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita menyalurkan anugerah keselamatan kita tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kita harus bisa menyalurkan anugerah keselamatan itu kepada orang lain. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini kita dapat menjadi umat Allah yang tetap setia di dalam panggilan kita dan menjadi umat Allah yang mampu untuk terus memberitakan Injil perdamaian melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena kami telah bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya melalui firman-firman yang telah disampaikan ini dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya ya Bapa. Ajarkan kami juga ya Bapa, supaya kami dapat mencontoh dari perilaku Yunus, supaya kami dapat menjadi seorang pelayan yang setia, kami dapat menjadi seorang pelayan-pelayan yang taat. Ajarkan kami supaya kami tidak malah menjadi seorang pelayan yang tidak taat, yang mangkir, yang melarikan diri dari hadapan-Mu ya Bapa. Ajarkan kami juga ya Bapa, supaya kami dapat terus menyalurkan Injil kebenaran, Injil perdamaian, kami dapat menyalurkan anugerah-Mu kepada orang-orang lain, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar dapat terus rindu untuk mendengarkan firman-Mu di kemudian hari. Berkatilah juga supaya kami dapat mendapatkan sesuatu, supaya kami dapat terus rindu untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Ajarkan kami supaya kami dapat terus melakukan firman-Mu ini di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sungguh indah firman yang disampaikan pada pagi hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan kita. Dan saat ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, mengingatkan sekali lagi bahwa pada minggu hari ini ada 2 kantong, yaitu yang berwarna hitam untuk operasional gereja dan yang hijau untuk diakonia. Saya ajak petugas untuk bisa maju ke depan.
Satu lagi Mbak Selon mungkin atau yang tutup. Atau oke. Baik, sebagai dasar Alkitab pada persembahan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup yang untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya ajak jemaat bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala apa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kau menyertai kami, memimpin kami, menuntun kami dan siap langkah hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan kami hendak mengucap syukur kepada Engkau, mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan melalui persembahan yang kami bawa pada hari ini. Berkati ya Tuhan persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini benar-benar berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mengolah persembahan ini, biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengolah persembahan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Ajak jemaat bisa bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini sekali. Hidup ini
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mampukan setiap kami untuk boleh menghidupi akan firman Tuhan. Apa yang baik, yang memuliakan akan nama Tuhan kami lakukan, dan apa yang mendukakan akan hati Tuhan kami menjauhinya. Sehingga dengan demikian tidak hanya setiap kami akan diberkati oleh Tuhan, tetapi kami juga akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai langkah hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersatu teduh